Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, ketemu lagi dengan Bahacung di sini di hari yang ke-9 dari video pertama. Video terakhir kemarin saya sempat review apa yang udah terjadi selama seminggu, bagaimana beralih ke vape. Tapi ada yang saya lupa. Saya lihat-lihat lagi di YouTube, saya belajar lagi, searching lagi. Ternyata ada yang seharusnya mungkin bisa saya sampaikan. Saya kali ini pengen nge-review si Soulkeeper ini, yang kemarin saya ceritain bahwa saya nyari yang mirip-mirip tembakau, dan ini rasa krim tobacco dari Soulkeeper. Oke. Dengan nik 7 mg, kemudian VG-nya 70-30, kapasitasnya 60 mili. Kapasitas 60 mili di sini. Oke, ternyata diproduksinya di Bandung dan saya nggak tahu ini tempatnya di mana. Diproduksi oleh PT Ratu Karya Mandiri. Harganya lumayan terjangkau untuk sekelas. Oh ya, ini di bagian atasnya ada logo Steam Queen. Oke. Ini kalau dicium dibandingin dengan yang kemarin. Oh ya, sob, udah ketemu ya namanya. Kalau misalkan di bar itu barista, ternyata kalau di vape store itu namanya vaporista. Katanya sih gitu tadi. Nah, kemarin tuh kan vaporistanya ngasih rekomendasi yang tembakau blueberry sama rasa tembakau strawberry ya. Dan wanginya kalau dicium itu jauh banget bedanya, sob. Jauh banget sama ini. Ini masih enak dicium, rasanya itu apa ya, bau-bau apa yang suka ada itu tuh, buih-buih. Biasanya kalau misalkan di atas kopi itu ada yang putih-putihnya, atau apa ya namanya, fla mungkin, fla ya, krim fla, apapun namanya, creamy ya, krim fla itulah. Nah itu ada bau-bau itunya. Tembakaunya sih nggak terlalu kecium. Tembakaunya nggak terlalu cium kalau misalkan cium gitu. Ini saya mau coba-coba review, saya belajar review. Saya lihat beberapa channel YouTube, ada Vape Store, ada yang Panda Vape Store. Saya mau coba menyampaikan sama seperti mereka, meskipun saya nggak yakin kalau saya sama semenariknya seperti mereka atau sedetail informasinya seperti mereka. Tapi saya mau coba, karena ini kan perjalanan saya coba belajar, dan ini perjalanan saya dari 0 sampai sekian. Saya nggak tahu sampai di mana, sampai satu titik apakah layak dianggap berhasil pembelajaran saya dari berbagai bidang yang bisa saya dapat dari dunia YouTube. Oke, langsung aja. Ini saya berarti udah pakai kurang lebih hampir seminggu ya. Ini pemakaian hampir seminggu. Dan saya menggunakan Aegis Boost. Dan kalau misalkan saya searching tentang Aegis Boost ini, banyak yang bilang, yang nge-review kalau Aegis Boost itu leaking, itu bocor ya, leaking bocor. Saya pakai selama seminggu dan saya cek, alhamdulillah nggak ada kebocoran, nggak ada apa di sini. Itunya juga aman. Sampai saat ini sangat-sangat puas. Meskipun ini saya kan dikasih, dapat dari teman ya, dari saudara juga. Nggak ada leaking. Dan saya pakai ini, saya udah beberapa hari. Dan berdasarkan petunjuknya, cartridge-nya harus dibuka dulu baru diisi. Justru saya nemuin, saya nggak tahu ini
kekurangannya di mana, tapi saya enaknya seperti ini ngisinya. Biarin aja cartridge-nya masih nempel. Oke. Terus kata reviewer-reviewer, tutorial-tutorial, katanya kalau misalkan udah diisi di framing atau apalah gitu, mungkin dienapin biar meresap kali ya. Tapi karena ini emang udah saya pakai selama beberapa hari, dan liquidnya juga selalu saya isi terus, habis isi, saya rasa nggak perlu di framing lagi ya, tinggal langsung sedot. Ketika di inhale, itu yang tadi saya bilang yang krim yang putih-putih biasa ada di kopi atau di, biasanya di kue-kue ada nggak sih Bu? Di kue-kue juga suka ada tuh krim-krim kayak gitu. Itu cenderung vanilla manis rasanya, tapi nggak over ya manisnya. Nah, ini mungkin fairnya seperti ini. Kalau misalkan reviewer-reviewer sudah punya begitu banyak kosakata yang bisa menjelaskan tentang satu liquid, perpecahan layer apalah dan segala macam, ini adalah saya rasa sangat-sangat fair kalau misalkan saya nge-review ini. Pertama, saya pengguna vape pemula, belum tahu apa-apa. Jadi kemungkinan yang akan saya ucapkan adalah yang saya rasakan betul-betul. Yang saya rasain gitu. Kalau misalkan ngelihat reviewer yang lain, oh ini layernya ada rasa ini ketika di inhale, di exhale dan segala macam. Ini yang saya rasain ya. Yang saya rasain ketika di sedot ada sisa-sisa manis di situlah, di ujung lidah itu ada sisa-sisa manis, tapi nggak over, itu enaknya. Nanti saya ceritain ya untuk masalah manis itu. Kemudian di sini di tenggorokan gitu, saya nggak ngerti nih karena saya juga awal-awal dan saya dapatnya yang 7 mg, katanya ada yang 3 mg, saya nggak tahu rasanya yang 3 mg seperti apa. Katanya sih di tenggorokan itu garuk-garuk apa, ada rasa-rasa, kalau kata orang Sunda merenyem lah ya, rokok-rokok. Oh iya, kayak rokok-rokok Marlboro, rokok-rokok yang luar itulah, yang tanpa apa ya, itu tanpa bumbu itu kan ada rasa-rasa tuh di tenggorokan, ada sensasinya tuh, sensasinya. Nah saya dapat di sini sensasinya di sini, dan mungkin kata-kata reviewer yang lain itu adalah garuk kali ya, itu sensasi apa, throat hit, mungkin throat hit. Nah itu yang saya rasain ada di sini, dan ketika dikeluarkan atau di exhale itu wangi, wanginya yang apa, yang wanginya yang dicium ini itu keluar, itu enaknya. Oke, nah bicara masalah manis, kenapa saya bilang enak nggak over untuk Aegis ini OHM-nya yang coilnya yang 0,4, enaknya itu nggak over manis. Kenapa? Saya coba punya temen salah satu merek, nanti saya coba pinjem ya untuk review device itu. Salah satu merek yang lumayan banyak tuh di YouTube. Nah, saya pakai itu, uh, buset, manisnya benar-benar kelewatan. Rasanya ketutup lah, jadi ada wangi-wangi apa gitu. Yang jelas sangat-sangat manis gitu. Nah, ini untuk asapnya. Kalau asap ya, asapnya banyak atau enggak saya nggak ngerti, apakah itu pengaruh dari si device ini atau eh, dari liquid, saya kurang tahu. Cuman asapnya enak, banyak gitu. Jadi mau dipakai di device saya dan di device teman saya, tetap asapnya banyak. Nah, ini rasanya nih, sensasinya di sini. Ini yang bikin asik, kayak. Dan sesuai dengan tema sebelumnya, di hari ini tetap sob, rokok masih tetap saya beli, cuman nggak banyak. Saya beli 2 batang hari ini. Biasa seperti biasa ketika datang ke kantor saya beli kopi, sekaligus saya beli rokok 1 atau 2 batang, dan itu masih berlaku. Meskipun bagusnya hari ini 2 rokok itu nggak sampai habis ke garisnya, kan kalau rokok ada garisnya,
itu mungkin masih setengahnya lebih, itu udah saya buang, rasanya udah nggak enak karena mungkin sudah terbiasa dengan si vape ini. Jadi buat yang ingin beralih dari rokok, beralih ke vape, sangat-sangat rekomen. Dan mungkin nanti tema berikutnya ketika saya udah pure berhenti merokok, mungkin tema berikutnya bagaimana caranya berhenti dari vape. Apakah harus mencari substitusi yang lain, beralih lagi? Karena dulu saya dari rokok beralih ke permen, nggak berhasil, beralih ke makanan dan segala macam, nggak makan tetap, permen tetap, dan rokok juga tetap. Tapi dengan vape, alhamdulillah, dari beberapa bungkus jadi beberapa batang, itu suatu kemajuan yang sangat cepat, ya. Itu sangat 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 cepat. Oke, untuk yang pengen liquid yang enak dari reviewer pemula nih, yang saya rasa pasti paling fair karena kosakata saya masih sedikit untuk menjelaskan, mendeskripsikan satu produk. Ini rasanya enak. Untuk pemula ini rasanya enak. Saya belum coba liquid-liquid yang lain. Mungkin berikutnya ketika ini habis, saya juga pengen nyoba yang rasa-rasa buah-buahan dan gitulah, saya pengen nyoba. Meskipun pasti ini saya beli lagi karena enak, bener-bener enak. Oke. Untuk harganya pasti sama lah, mungkin di vape store nggak mungkin beda jauh ya, pasti harganya sama. Tapi saya juga nemu yang kayak gini yang lebih tinggi, cuman ininya moncongnya ke atas nih, cuma saya nggak, belum tanya itu rasa apa. Oke, mungkin sekian review dari saya belajar review tentang Soulkeeper. Kedepannya mudah-mudahan ada perbaikan dari review saya. Ini recommended, Aegis Boost juga recommended. Kata orang leaking, saya enggak, sama sekali enggak leaking. Saya nyaman pakai ini. Terus 7 mg, yang kata orang-orang di atas 6 mg atau 7 mg itu garuk parah dan batuk. Alhamdulillah saya nggak batuk. Garuk iya ada di sini di tenggorokan, kerasa sensasinya ada, tapi saya nggak batuk. Oke, makasih banyak sob. Oh ya, saya lihat di channel yang lain di awal atau di akhir pasti mereka ngomong like and subscribe. Meskipun saya nggak ngerti itu gunanya atau apa, saya pengen coba. Like and subscribe channel Mbah Acung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.